burst damage Eudora bisa. Kalau mereka mau main Eudora. Mereka mau main Eudora bisa sama-sama main rumput. Tapi aku nggak tahu apakah itu bakal main. Oh, Kadita ternyata. Mereka soalnya nggak bisa Bude main seperti Pasha yang terbuka posisinya. Ini udah nggak bisa lagi. Udah ada Link, udah ada Harley, udah nggak bisa pasti support-support yang kebuka posisinya. Esmeralda juga ada. Yes, makanya Eudora, kenapa aku bilang Eudora di pertama kali? Eudora itu pasti dengan map control yang mereka miliki itu bakal lebih bagus visionnya. Eudora sangat-sangat membuat tim dari King Esports mungkin takut ke arah rumput, tapi ternyata pilihan terakhir jatuh terhadap seorang Kadita, Bude Monster. Buat kalian semua, kita langsung menuju ke arah game yang kedua, King Esports versus Alterigo X. Alright. Alterigo X kali ini masih menggunakan Hayabusa di mid, tapi bukan sebagai mid laner, tapi jungler, Bude Monster. Ya, fokus akan berfarming dengan cepat, dan ini sekarang kita juga ngelihat Razel dan Selo sudah akan menempati posisinya. Di selain di area tengah kita ngelihat kalau posisi dari tim Alterigo X ngebiarin Emi sebagai jungler, farming terus, dan Devcode sebagai penjaga dari Emi karena tengok itu kita hampir saja untuk mencuri purple buff tapi timingnya kurang tepat dan gagal untuk mencuri purple buff milik Emi, dan K-Dot hadir pula di area tengah sekarang dari Kings dengan momentum yang tidak terlalu pas tadi ketika ingin mendapatkan purple, membiarkan Emi bergerak bebas lagi, pokoknya jump ke jungle sebelah, lalu dari keduanya berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan laningnya di early, karena memenangkan laning itu sangat penting. Ketika menang laning mereka bisa berotasi lebih cepat lagi, Joji. Iya bener banget kan, rotasi di early itu benar-benar penting ya, karena bisa dibilang apa ya, menyesuaikan nama laning juga sih. Kalau misalkan sampai laning satu kalah itu bakal berbahaya banget, mengingat banyak gold juga di 5 menit pertama, gold shield turret yang bisa banget nge-boost ekonomi dari tim-tim yang ada gitu deh. Ya, dan di area atas sekarang Selo sudah menghadapi monsters, dan di area tengah Bubu dan juga Krait ini pokoknya farming dia sempat recall, cuma dengan adanya Ravela ini membuat dia semakin kuat sustain di area laning sehingga akan sulit untuk tim Alterigo kalau mereka mau nge-rush langsung ke area critnya di area tengah. Selama masih ada Bubu di sini, dia tinggal holy healing terus-terusan. Satu lane udah sangat kuat milik Kings, tapi dari Kings mereka beralih ke area bottom lane-nya nih. Mereka nge-pressure semua lane yang ada di bawah, di pressure bisa-bisan dari Razel-nya, lalu mereka rotasi terus-menerus. Yang dilakukan oleh Kings membuat Alterigo oke, atasnya bebas nih, saatnya ke Turtle OG. Oke, langsung saja lihat ada musuh sana, retribusi diamankan oleh serangan musuh yang cukup baik. Berhasil tersebut didapatkan dan malah K-Dot yang harus hilang. K-Dot di depan sana meninggoy, dan bahkan Razel bakal coba mengejar seorang Bubu menjadi pilihan kedua. Flicker masih selamatkan satu buah air terjun pengganti, tapi ternyata tidak ada ombak dan seorang Rex Lona yang bukan obat ketek. Bude besar. Timing yang kurang pas sepertinya dari K-Dot tadi, harus berhadapan lebih dahulu di area depan, dan bayarannya adalah damage dealer yang besar dari King Esports sudah tumbang duluan. Padahal K-Dot bertugas untuk mungkin ke arah lini belakang ya, mengejar siapa damage dealer dari tim Alterigo sebagai petugas bersih-bersih juga, nantinya eksekutor terakhir dari Kings yang tepat. Dengan hal ini kita melihat kalau Alterigo X dengan mendapatkan first blood-nya akan lebih cepat lagi untuk mungkin mengikuti pergerakan dari Kings gitu nggak, Joji? Iya, tapi kalau dilihat dari Kings sendiri, ini kalau misalkan Deadcoast menggunakan bawah goal, oh tiba-tiba Razel Bude. Yes, muncul ke area bawah dengan adanya Deathling Magic. Ini yang cepat banget sih dari Kings terus-terusan. Dan ada Rafev yang sudah dilakukan oleh Rex Lona, gagal untuk mengganggu atau mendapatkan poin pick off-nya. Hanya saja ini pressure lagi diberikan oleh tim Alterigo. Mereka mundur aja, memang tak terjadi point kill. Cuma ini pressure yang bisa membahayakan juga bagi King, Soji. Oke, dan bahkan kalau misalnya aku bisa bilang di sini, para pemain dari tim Alterigo, mereka kayak tertinggal gold walaupun mereka dapetin satu buah turtle. Ami dapetin satu buah jungle, untungnya ada Newt is coming, Bubu menjadi pilihan, tapi ternyata Ami sadar akan hal itu. Mute gak mungkin sendiri, Bubu udah ada di belakangnya. Razel bakal coba ngekati seorang K-Dot, terlihat di sana. Razel mencoba untuk melakukan satu buah distraction. Ada pada blood knife, keluarga, tapi ternyata seorang Razel lagi-lagi harus di-pick up oleh seorang Harley. Sepertinya Razel ini harus menahan Never Night. Memang susah, tapi kalau misalnya di saat yang tepat Never Night bisa
nge-absorb dan bahkan nge-immune Deadly Magic yang dimiliki oleh seorang Harley Bude Monster. Ya. Dia terlalu jauh bermain, tapi nyatanya Creed berhasil di pick off pula. Ini mendadak kita harus dari tim Kings kehilangan Creed-nya. Di selain di area top lane, Ami hadir di area top lane. Falling Star pun dikeluarkan. Laskin saat ini meledak keluar dan adanya dari teman-teman Alterigo yang berotasi ke area top lane membuat Selo pun tumbang. Purify tak bisa menyelamatkan dirinya. Kali pertama Selo tumbang dan begitu pula dengan turret di area top lane sepertinya akan difokuskan langsung. Unoffended dikeluarkan di area tengah tapi Newt nggak bisa mendapatkan apapun. Malahan dari Kings harus kehilangan satu turret di area top lane. Sekarang dari segi powerful buff-nya Titan Rage sudah dikeluarkan, didapatkan dengan sangat on point. Tapi Tempest Blade menyelamatkan Kaydot dari kematian. Wow, masih bisa selamat dan kembali ke area jungle-nya. Di sisi lain malah di sini Amy yang tumbang, Oji. Yes, berani sekali dari seorang Kedot. Dia membuat distraction ke arah purple buff dari tim Alterigo. Dan bahkan lihat Amy-nya ketika ingin merubah satu untuk tukar dari buff. Tapi ternyata ini malah kerugian untuk Alterigo. Kehilangan Hayabusa. Dan lihat Kedotnya masih coba santai. Bedanya gini Bude, kenapa tadi Amy tidak berhasil dan Kedot berhasil? Kedot punya Tempest of Blade. Ini yang dilakukan, padahal Tyrant Race yang dimiliki dari seorang Death God sudah masuk. Bedanya, Tempest of Blade ini menyelamatkan hari seorang Kedot. Sedangkan dari Amy nggak punya apa-apa lagi. Quad Shadow bakal terpentok dan bahkan Shadow Kill terbagi dengan banyak hero. Itu nggak efektif Bude Monster. Kita lihat, Amy masih mau lebih. Terreset kembali, Kedot bakal coba dibakar asmara oleh seorang monster. Dan bahkan Kedot akhirnya dia merelakan turtle-nya dan memilih untuk farming lagi di arah jungle bottom lane. Melipir baik, gak mau melakukan peperangan di area Turtle. Dan kayak Kings ini mau melepasin aja, mereka mau trade Turtle dengan turret di area bottom lane. Bahkan kayaknya mereka mau ke yang tier kedua karena ada Bubu dan juga Creed yang berhadapan langsung bersama dengan Razel. Mencoba melakukan defense, sudah dibuka bash di area bottom lane. Sedangkan Turtle berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Dan Kings di area bottom lane mendapatkan satu turret. Sekarang dari tim Alter Ego mencoba untuk mendapatkan di area tengah nih Oji. Oke, tapi lihat dari Legend juga fokusnya udah masuk ke arah seorang Death God. Speaker ke arah belakang. Ada Kedot gak punya purple buff. Kedot, what are you doing? Oh my god, tapi masih berhasil mendapatkan satu Death God kali ini yang bakal diamankan. Dan ternyata Kedot tanpa blue buff masih bisa memberikan pressure di tengah sana. Meanwhile Newt masih mau lebih terhadap seorang monster. Dilempar dan lihat ramp wave yang dilakukan langsung memporak-porandakan pasukan Kings di arah mid-lane Bude Monster. Damage kagetan dari Rex Lona membuat Kings gak bisa untuk menilai-nilai lagi, menghitung apa yang mereka terima. Dan hilangnya Creed sekarang di area tengah. Selo masih bertahan, Monster di area tengah dengan adanya Immortality begitu percaya diri menahan di area tengah. Sedangkan Amy mencuri purple buff milik tim Kings didapatkan dengan cepat. Dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk Kaido tanpa purple buff. Di area tengah, Monster dan juga Death Coach menahan terus-terusan. Sementara itu Razel berusaha untuk melakukan sesuatu dan lagi dia terpick off, terpanis ketika bermain terlalu jauh masuk ke dalam jungle milik tim Kings, Oji. Oke, dan bahkan Kedot kali ini bakal coba clear minion saja. Selo juga bersama dengan seorang Kedot melihat gold yang tidak terlalu jauh. Ini kedua belah tim mereka punya power yang sama. Win probability-nya juga mereka sama. Dan bahkan Amy nggak boleh keculik. Amy keculik dengan combo dari Kereta juga Bubu. Ini bakal bisa menjadi turtle selanjutnya untuk Kings. Ketika turtle selanjutnya diamanin, tandanya Kings bebas untuk melakukan rotasi. Dan meanwhile lihat Newt udah memberikan informasi dan langsung ada Des di sana menuju ke arah seorang Newt. Apakah Shadow Kill bakal dikeluarkan? Ternyata tidak. Birahi masih coba diaman. Bubu menjadi pilihan kedua tapi Flicker dibawa ke arah belakang. Gak ada Shadow Kill. Ami, what are you doing? Dan masih ada satu buah penyelamatan dari seorang Resona. Dan bahkan kali ini dari Cryde gak bisa apa-apa. Dia harus cuma bersama seorang Bubu. Itu satu kesalahan yang di cover. Inilah bukti chemistry. Inilah bukti kalau misalnya dengan adanya sebuah symphony of skill, kesalahan pun malah bisa membuat cuan Bude Monster. Yes, dengan komitmen yang langsung dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini Newt di area tengah memainkan Quad Shadow-nya dari Amy masih bisa selamat. Begitu pula dengan Newt. Selo hadir saat yang tepat sebagai perlindungan maksimal bagi tim Kings di area mid lane. Mereka nggak mau ngelepasin turret di area tengah di defense sekuat tenaga. Sementara tim Alter Ego juga mereka nggak mau membiarkan purple buff-nya berada di tangan Kaydot. Dicolong langsung, Electro Final Blow di-commit tapi Kaydot masih bisa mendapatkannya. Dan Chris di area samping malah yang harus tumbang terlebih dahulu. Dan kali ini Rexona dan juga Devcott terlalu
lalu sekarat dijogetin sama Selo, dikejar. Selo nggak mau kasih pulang dari Remka, tapi Tyrant Rage-nya dikeluarkan, nggak bisa untuk ditambah lagi oleh Kings Esports. Damage yang diberikan dari Shadow Kill, Emi menuju ke area backline dan ada langsung meledak 2000 tumbang mute-nya. Masih bisa bertahan, mencoba untuk kembali saja, tapi Emi ngotot. Emi mau lebih, Razel pun hadir dan sekarang gak ada minion yang bisa membantu tim Alter Ego X untuk mendapatkan turret mereka di area mid lane-nya. Hanya pick off otot lagi yang dikeluarkan bagi kedua tim ini, Coji. Wow. Ini ngelihat kayak gini sih posisinya gimana ya? Bener-bener tegang banget sih. Karena kenapa? Yang satu Tarat udah mulai dihabiskan. Terus dari Kings juga udah mulai agresif banget permainannya. Cuman balik lagi Alter Ego tuh tipikal dengan follow up-nya yang sangat bagus gitu loh. Jadi apa ya? Bisa dibilang ritme dari kekuatan Alter Ego X ini bener-bener tersambung. Entah itu dari Emi setelah menggunakan Shadow Kill langsung disambut dengan Last Insanity dari seorang Xborg, ataupun dari Razel yang langsung mengeluarkan Electro Final Blow untuk nge-slow lawan agar dari Lexonanya bisa mengeluarkan Ocean Oddity ataupun Rough Wave dengan sangat-sangat pas. Sementara dari Death Potion sendiri dia benar-benar bagus banget rotasinya, benar-benar mencari yang namanya di mana seorang Kedo, tapi langsung saja Bude lanjutkan. Yang baik lakukan seorang Ami dan bahkan Kret yang harus tumbang. Purple Buff akan menjadi pilihan kedua. Mute is kami. Lihat Kedut kemudian Purple Buff dan Link tanpa Purple Buff bagaikan aku tanpa kamu. Masih coba dipaksa. Ada Selo di depan sana. Bakal coba mundur, ternyata tidak. Ternyata kill Mute bakal mencoba menzoning out. Tapi Electro Final Blow mencoba untuk membuat jembatan silaturahmi. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Rex pun harus mundur. Mute bakal coba dipaksa. Rough Wave jadi saat yang tepat. One play from Lexona. Lihat cover yang dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego X. Selo mencoba untuk pasif, mencoba untuk restore zona, tapi ternyata di depan sana ada seorang Kedot yang menumbangkan seorang Razel. 3 versus 1 bukan hal yang baik, Bude Mokhtar. Yes, memang bukan hal yang baik untuk tim Alter Ego berperang 3 lawan 5. Cuma pertukaran yang mereka berikan itu sepadan ketika Alter Ego memberikan 2 membernya, tapi mereka juga mendapatkan 2 turret, yaitu di area tengah dan juga di area bottom lane. Terlihat ketika Monster melihat oke, terlalu jauh, ketika dia datang pun gak akan tepat waktu, dia berfokus terhadap turret, dia langsung ngeras ke turretnya. Begitu pula dengan Emi, dia gak mau susah-susah, gak mau pusing-pusing melakukan peperangan yang belum tentu mereka menangkan. Jadi Emi pun fokus ke area tengah. Pertukaran yang sangat wise untuk tim Alter Ego X menurutku. Gimana menurut Coji? Kalau menurut Coji sendiri sih apa ya, pengalihan perhatiannya ini bagus banget, dimana dari Alter Ego X mungkin memang ada beberapa Alter Ego X tim dari Alter Ego Bang. Tapi itu dibalas dengan Tarat yang ada. Halo, Coji? Oke, dan memang kalau udah tukaran ini, itu kan sekarang main Mobile Legends adalah turret ya. Turret dengan ketika semua pushnya udah diamankan, semakin luas juga dari map control yang dimiliki oleh tim Alter Ego X. Ini akan impactnya bakal gede banget sih untuk tim Alter Ego X. Tapi ternyata Selo bakal coba diculik. Nggak ada dominan size. Apakah ada si Halbert? Kalau nggak ada si Halbert, buang-buang waktu saja dengan adanya memaksa karakter seorang Selo. Sedangkan Lord kali ini bisa diambil oleh tim Alter Ego. Mereka bisa memaksa ke arah Lord karena Kedot bakal coba untuk dapetin Purple Buffet terlebih dahulu. Dan jangan sampai ada yang dipaksakan. Betul sekali, lihat. Langsung menuju ke arah belakang. 2 orang sudah datang. Kedot udah bakal standby. Razel bakal menjadi pilihan. Mata tertuju pada seorang Kedot. Tapi ternyata Shadow Kill dikeluarkan. Keputusan yang buruk kalau menurut gue untuk seorang Ami. Dan bahkan Kret harus hilang. Mute berhasil mendapatkan Ami di depan sana. 2 untuk 1. Bukan hal yang baik. Kedot masih mencoba bertahan menuju ke arah seorang Lesona. Razel mencoba untuk mengcover. Ada Selo di depan sana. Mute mencoba dengan seorang sedangkan Selo gak bisa pula, masih bisa dimainin, dan Selo dibercandain oleh para pemain dari tim Alter Ego X. Lihat, yang Selo bahkan gak bisa membantu pergerakan dari para pemain Kingside yang bermonster. Iya, digangguin terus-terusan, dan sekarang tim Alter Ego X mereka bahkan tadi berperang menangkannya, mendapatkan 2 pick off tanpa adanya Monster. Monster terlambat dan dia berfokus ke area lini belakangnya, sehingga ini membuat tim Alter Ego dengan peperangan potensi yang mereka keluarkan langsung posisinya begitu on point, membuat Kings pecah konsentrasinya, Cobi. Bener-bener di split banget sih tim fightnya sih, dimana ada Esmeralda tadi maju tapi kayak di belakang akhirnya mundur, Esmeralda stuck, dan inilah yang menurut aku pengalihan perhatian dari seorang Alter Ego itu emang bagus banget gitu loh. Mau ditumbangin hero-nya dari playernya Alter Ego, tapi pasti ada aja yang trade off dengan
sangat-sangat worth it kalau menurut aku, entah dari turret ataupun dari turtle tadi ataupun sekarang mungkin arah lore, karena mengingat dari Kedo itu juga agak jauh banget dan dia nggak bisa lepas dari buff. Kalau misalnya lepas dari buff dia bakal mati kutu nanti pas lagi di lapangan, entah dari abis-abis Tempest of Blade, dan karena energinya yang sangat-sangat boros itu bakalan jadi agak-agak kaku banget untuk bertahan Shadow sama kill Kedo. Silakan. dilakukan dan Selo melakukan zoning out yang gagal. Bahkan di sisi lain Kedot lagi-lagi Lingi harus tersungkur dari rumput. Rafael dan Reslona lagi-lagi membuat Kings terpuruk di posisi yang gak cukup baik. Bahkan Lord sudah diamankan tanpa kehilangan apapun. Dua player dari tim Kings bersama dengan Kedot, sumber energi jungler yang tidak bisa membantu tim fight terhadap Lord, merelakan begitu saja. Tapi di arah mid lane, Monster, Deathcoach membuka apinya. Ami di depan sana dengan item yang kita miliki di sini. Warek semua bakal bisa menembus dan bahkan ada satu buy MF yang dikeluarkan di arah bottom lane. Para main dari tim Alter Ego, Minion mulai masuk menuju ke arah base-nya. Cemasa menjadi pilihan di arah top lane sana dari Devil bakal coba untuk masuk ke arah belakang sana. Lihat, tidak ada yang masuk. Masih coba untuk bertahan karena mereka menunggu Lord yang terhormat di Monster. Yes, Lord yang akan hadir sesaat lagi dan Alter Ego. Mereka berhasil untuk ngedrag game ini, membawa game ini kepada tempo permainan mereka. King Esports di sisi lain, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense. Lord sesaat lagi akan masuk ke dalam base. Tersisa satu inhibitor saja di tengah. Razel masuk ke dari area bottom lane to final blow dikeluarkan. Memakan begitu besar. King Esports. Oh no, ini akan menjadi game milik tim Alter Ego karena mereka berfokus hanya kepada base-nya. Mereka mengitari base mereka dan mengabaikan teman-teman dari Kings Esports.